Oke, Habibie ada nggak? Hadir Habibie. Wah, wifi-nya lemot deh. Jadi pagi salah. Wifi-nya nggak kuat. Bentar. No internet. Ya, wifi-nya lemot. Kayak sih dipakai buat ini ANBK ya. Oke, ulang lagi ya, bentar, jangan ribut dulu nih. Habibie, Mila hadir. Risma, Teddy, Triana, Vika. Udah jangan ribut nih, kalau nggak dipisah nih nanti. Yusuf, Salva, oke, kemarin tuh ini nih ya, video kemarin tuh saya ulas dulu. Ini apa sih kena kopi kanan? YouTube-nya tuh nggak suka ada di report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang catatan materi. Jangan ribut. Udah, jangan berisik dulu, nggak kedengeran suaranya nanti. Dilihat dulu, nanti baru komen. Kejurusan Kewirausahaan dan Kejurusan kelas 10. Jadi yang pertama itu ada komputer. Komputer itu adalah semua alat elektronik yang digunakan semua banyak hal. Terus contoh komputer yang pertama itu ada PC atau personal komputer. PC itu jadi kotak-kotak. Jadi PC itu kan kayak kotak-kotak kayak gini nih. Terus pinjero PC ada CPU atau Central Processing Unit. Ya, CPU itu adalah otak dari komputer.
Terus yang ketiga, yang keempat laptop itu kayak makanan tapi nih kayak gini tapi lebih simpel. Jadi nggak ada kayak gini, nggak ada kabel-kabel makanan, langsung dari satu langsung jadi satu. Nah. Terus yang ke 5 itu ada smartphone. Smartphone itu sistemnya ada 2. Ada iOS kalau Android. Nah, bakal iOS itu biasanya ada di HP iPhone. Mungkin segitu saja kurang lebihnya. Nah, itu tuh videonya. Kalau secara penjelasan sih masih pemula ya. Masih awal-awal. Kalau masih awal-awal lu masih gugup. Nanti kalau udah biasa maju sih biasanya lancar. Kalau udah 1 tahun ngomong ini kan baru pertama kali, ya wajar. Nah ini Jalva nih, coba dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalva. Di sini saya menjelaskan cara menyalakan komputer. Yang pertama, pastikan semua kabel terhubung dengan benar. Yang kedua, tekan tombol power. Yang ketiga, tunggu hingga operasi sistemnya selesai. Lalu saya juga menjelaskan cara mematikan komputer. Yang pertama, hidupkan komputer. Nah, coba dihidupin komputernya sesuai langkah-langkah ini nih. Yang di depan dinyalain coba, bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalva. Di sini saya menjelaskan cara menyalakan komputer. Yang pertama, pastikan semua kabel terhubung dengan benar. Yang kedua, tekan tombol power. Yang ketiga, tunggu hingga operasi sistemnya selesai. Nah tuh. Pak, ini kayak gitu. Nih. Tekan tombol power kabelnya dilihat dulu. Itu yang
intinya ya di prosesnya tuh dicek dulu. Jadi saya ulang lagi nih ya. Dilihat lagi nih, lihat tonton videonya dulu nih. 1, 2, 3 nih. Fokus ke video dulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa. Di sini saya menjelaskan cara menyalakan komputer. Yang pertama, pastikan semua kabel terhubung dengan benar. Nah, kabelnya tuh dicek dulu. Yang tadi di sini kan nggak kecolok tuh, makanya nggak nyala, nggak mati. Maksudnya itu monitornya nggak nyala. Terus dilihat lagi di situ tuh tombol powernya tuh ada di mana. Yang kedua, tekan tombol power. Yang ketiga, Nah, tombol powernya ada di mana? Ditekan 1 kali aja sampai kipasnya tuh muter. Ada suara kipasnya biasanya. tunggu hingga operasi sistemnya selesai. Nah, tunggu operasi sistem selesai itu ya, kalau kipasnya udah nyala, udah dibiarin aja, nggak usah dipencet-pencet sampai muncul tampilan menu awal. Lalu saya juga menjelaskan cara mematikan komputer. Yang pertama, keluarkan semua atau keluarkan aplikasi yang sedang digunakan. Yang kedua, klik Start logo Windows, lalu klik Power, klik Shutdown. Yang ketiga, tunggu hingga laptop benar-benar mati. Yang benar. Ya. Tunggu sampai selesai. Pertama, keluarkan semua atau Keluarkan semua aplikasi, jadi di close semua. Ini yang mana di close. Aplikasinya di close semua kalau yang buat. Nah, itu di close. Kalau udah ke close semua, baru diklik tombol nomor yang di sini bisa. Bikin aku. keluarkan aplikasi yang sedang digunakan. Yang kedua, klik Start logo Windows. Nah, klik start logo Windows. Udah, logo Windows tuh ada di pojok sebelah situ tuh ya. Lalu klik Power. Nah, klik power terus klik shutdown. Nah, itu dia itu power terus shutdown. Di kelas dulu semua aplikasinya di kelas. Dia mau tak di kelas. Di kelas itu tuh. Terus dimatiin Pak. Iya. Enggak tadi ini. Nah, klik start power itu tuh, logo power. Logo power. Ini logo power. Nah, yang klik situ lah. Itu langsung shutdown. Maksudnya kalau lagi buka aplikasi itu. Nah, saya ngerti ini Pak. Nah, itu ya. Udah di shutdown kan? Udah otomatis. Lagi Pak. Shutdown. Terus di jalan Pak. Nyalain lagi dong. Shutdown. Nanti. Yang ketiga, tunggu hingga laptop benar-benar mati. Yang benar. Ya. Ada yang mau ini nggak? Langkahnya hafal kan? Hafal kan? Tapi kalau komputernya itu Yang cepet tuh di sini nih. Coba ini aja. Jadi yang cepet tuh di sini satu sama di sini. Ini yang depan nih. Coba satunya nyalain, satunya matiin. Saya videoin. Ini yang depan aja. Pak, itu pada netek ke bos itu yang bos jangan dibayar bos. Langkahnya apa kan? Caranya tahu kan caranya? Itu udah nyala. Kalau udah lampu itu udah nyala. Tapi di sini nyalanya tahu kan kalau ini kan? Nah, jangan dipilih. Berarti langkahnya perkenalan dulu, caranya siapa, terus cara saya akan mempraktikkan cara membakar. Nah, itu dipencet. Nah, menggunakan isi.
udah semuanya. Nah, yang lainnya jangan bikin satu kali tag aja biar nggak lama. Iya, kan tahu kan langkahnya. Satu dua tiga perkenalan nih. Langsung aja, gampang kan? Gimana? Nama siapa? Kan perkenalan. Ya, nama. Nama. Saya akan praktek menghidupkan PC. Udah, langsung aja. Hidupkan, langsung nyala, udah selesai. Sampai nyala, sampai itunya nyala. Iya. Udah, nggak usah ngomong, saya langsung praktek aja. Oh, nggak usah ngomong saya kan. Ya itu sih ngomong, praktek. Maksudnya nggak usah langkah-langkah, saya tekan tombol-tombol itu nggak usah. Namanya cuma saya kan. Iya. Oke, jangan gitu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Sari. Saya akan menghidupkan mesin. Dua, satu, jadi matiin. Tahu kan langkahnya? Langkahnya tahu kan? Iya, matiin. Nanti matinya tahu kan langkahnya? Langsung perkenalan dulu. Saya akan praktek mematikan PC. Berarti kan langsung ke sini. Matikan. Terus tekan ini. Terus tekan stop. Hah? Enggak, kan matiin PC kan cuma dari sini. Jangan di situ dong. Pokoknya langkahnya itu kan mencari start, Windows, pencet ini, terus tekan yang ini, terus stop. Langsung nanti tunggu sampai mati. Satu kali tag ya, jangan dulu. Ini nyambung misalnya video. Oke, jangan ribut. Satu, dua, tiga. Perkenalkan, nama saya Anggi Duyani dari kelas 11. 9. Oh ya, satu kali tag. Udah. Ulang lagi. Perkenalannya ulang. Langsung aja, saya akan praktek. Jangan. Satu, dua. Saya akan praktek mematikan komputer. Langsung tutup. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, udah itu aja sih. Kalau yang penting ada perwakilan buat di videonya supaya ada keterangan kompetensi tahu gitu. Nggak ada yang nonton juga, santai aja. Mana sih? Oke. Kalau ada video tuh nanti saya kasih nilai di sini ya tuh. Lah ini wifi tuh gangguan terus dah. Tidak bisa koneksi. Wah, kayaknya sih ada yang matiin wifi nih kayak sih. Buat mainan nih kayaknya sih wifi-nya nih. Nah ini kan di Habibie nih 86 terus 93. Nanti kalau ada videonya nanti saya kasih nilainya. Nanti di total terus masuk ke sini nilai buat ke rapot. Nanti ada gilirannya.
Nah itu kan video tentang prakteknya ya. Sekarang itu video materinya nanti. Nah masuk ke materi dulu di sini. Ini kalau wifi-nya nyala sih itu ya. Wifi-nya dimatiin sih itu. Hilang. Nah masuk ke materi, coba dibuka buku catatannya. Udah dibuka. Nggak apa-apa, yang penting nyatat aja. Pakai buku apa aja udah nggak apa-apa, yang penting nulis. Ntar nanti. Lah wifi-nya tuh buat mainan sih. Mati lagi, hidup lagi. Ya sih. Tadi pagi normal-normal aja sih. No internet. Nah, udah ke save nya. Nah, ini pengertian tentang hardware dulu. Coba ditulis, ini hardware. Hardware itu perangkat keras. Jadi perangkat keras yang ada fisik, bentuk fisiknya. Ada bentuk fisiknya. Bisa disentuh. Nah ini ditulis materinya tentang hardware. Ini 29 nih. Hardware adalah perangkat keras, ada bentuk fisiknya, terus bisa disentuh. Intinya di situ. Nah apa saja yang bisa disentuh? Ya itu semua bagian komputer yang bisa disentuh, ada fisiknya, kelihatan oleh mata, itu namanya hardware. Apa saja, misalkan layar, monitor, itu kan ada bentuk fisiknya. Nih, ini layar monitor ada bentuk fisiknya. Keyboard bisa disentuh, bisa dipegang. Mouse ada bentuk fisiknya. Nah terus CPU ada bentuk fisiknya. Hard disk ada bentuk fisiknya. RAM ada, prosesor ada. Nah itu contoh-contohnya. Nah di dalam PC itu nanti kita akan lihat cara ngerakitnya nanti. Jadi kalau bisa dipegang, bisa dilihat, itu namanya hardware, bentuk fisik dari suatu PC atau perangkat keras. Ingat-ingat, ini bahasa Inggris ya. Hard itu keras. Nah, ada komponen yang wajib itu minimalnya 6 supaya PC kita itu bisa nyala. Jumlahnya 6. Ini minimal. Kalau jumlahnya 5 nanti nggak bisa nyala. Berkurang 1 aja nggak bisa nyala. Yang dikuningin aja yang ditulis. Udah ini. Saya ke bawah. Saya ke bawah ya. Mana sih? Nggak bisa ke bawah. Nah, hardware perangkat keras ada bentuk fisiknya, bisa disentuh. Terus minimal supaya kita bisa ngerakit PC nih. Untuk merakit PC. Nanti materinya tentang rakit PC nanti. Jadi masuk ke sini. Di perangkat keras itu supaya kita rakit PC bisa nyala itu ada 6 komponen. Nah, pertama itu motherboard atau papan induk. Ini bahasa Indonesianya. Motherboard itu bentuknya kotak aja di sini. Nanti di situnya ada slot-slot buat masang prosesor RAM. Terus buat masang kabel-kabelnya.
fungsinya untuk menghubungkan semua komponen. Jadi sebagai papan induk utama. Ini sambil saya searching ya. Bentar, ini saya searching fotonya dulu. Tokopedia. Nah, kalau disingkat di searching tuh namanya MOBO, motherboard atau MOBO. Wah, lemot pisan. Ayah sih. MOBO. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Ada MSI, ada Kio, Gigabyte, MOBO, LGA 1151 jawabannya. Nah, ini tipenya ya, nama ininya apa ya? LGA 11. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, ini mobonya ini nih. Namanya tipe H110M. Nah, slotnya itu LGA. Mana sih tadi tuh? LGA 11 itunya mana ya? Nah, slot buat di sininya tuh. Tuh kelihatan ya. Nah, LGA 1151 soketnya untuk masang. Jadi itu kita bentar cari yang bagus ya, ini fotonya jelek. Ini kayaknya sih bagus deh. Nah, ini MOBO. Nah, ini nih soket 1151. Jadi yang perlu diperhatikan tuh ininya, soket 1151. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Ini tuh tipe ininya ya, apa sih, untuk pemasangannya. Jadi kalau nanti kamu beli yang tipenya soket 1151, nanti untuk prosesornya itu ada pilihan lagi. Nah, kita copy dulu ya, taruh di sini. Jadi nggak bisa sembarangan beli gitu. Bentar. Wah, lemot. Tadi itunya tuh sepaket lah, ini yang nggak bisa itu sih. Saya close dulu deh. Ya, try again. Gimana sih wifi-nya ini? Kacau nih. Masa buat searching doang gak bisa.
Nah ini syaratnya tuh harus kompatibel. Kompatibel tuh satu pasang apa ya? Satu kompatibel apa ya? Kalau bahasa itunya tuh bisa ini ya, apa sih? Kompatibel bahasa itunya apa ya? Cocok bahasa Indonesianya tuh cocok, harus cocok. Bentar. Copy image terus ini paste. Nah ini udah nih motherboard. Enggak, ini udah ditulis yang ini. Intinya tuh harus kompatibel. Kompatibel itu atau dalam kurung cocok ya. Cocok. Jadi kalau nggak cocok nanti nggak bakal bisa nyatu. Setipe. Intinya tuh di situ. Nah di sini contohnya motherboard soket 1151. Nah ini tipe ininya, tipe soketnya. Coba ditulis ya di situ, motherboard soket 1151. Udah, soket 1151 ditulis sudah. Yang pertama tuh motherboard soket 1151. Ini nih. Soket. Jadi itu yang pertama itu kita pilih dulu motherboardnya kalau pengen rakit tuh. Cari dulu motherboard yang cocok. Biasanya 1151. Ini yang biasanya rentang harganya tuh lumayan murah lah. Nah ini sekitaran 600. Nah DDR4 ya di sini. Terus yang kedua itu prosesor atau CPU. Nah soketnya tuh harus kompatibel dengan motherboard. Jadi kalau motherboard sama prosesor tidak satu tipe soket, itu nggak bakal bisa dipasangkan di situnya tuh, di slotnya tuh. Ini otak komputer. Udah, prosesor, otak komputer, soketnya harus sesuai dengan motherboard. Nah biasanya kalau Intel itu awalnya LGA, tipe motherboard soketnya tuh. Nah kalau AMD itu biasanya AM. Searching di tokonya tuh, tipenya tipe AM, awalannya tuh motherboard AM, nanti muncul tipe-tipe AMD. Nah ini tipe LGA 1700. Nah yang tadi kan LGA 1151 ya, 1151. Udah. Nah kita di bawah ini fotonya. Nah ini shot LGA 1151. Kan ini kan satu tipe nih, 1151. Ini motherboardnya 1151. Nah di dalam kotak ini nanti dibuka, terus dipasang kotak kecil ini. Nah karena satu tipe nanti pas. Kalau soketnya beda tipe, misalkan kamu beli punyanya AMD tapi prosesornya Intel, nggak bakal bisa masuk karena beda soket, beda kotakan di situnya. Nah Intelnya ditulis coba, Intel Core i3 6100, ditulis itunya. Prosesor Intel itunya tuh ditulis.
Yang pertama itu ada motherboard. Motherboard soketnya LGA 1151. Nah, untuk prosesornya Intel Core i3 6100. Nah, Intel Core i3 6100 ini soketnya apa? Soketnya ternyata LGA 1151. LGA 1151. Jadi pas nyari prosesor atau nyari motherboard, diingat-ingat soketnya harus sesuai. Jadi nggak bisa sembarang ngasal pilih. Nah, misalkan saya cari di sini nih ya, prosesor. Kalau mau searching di sini sih di sini ya, di Google list CPU LGA 1151. Searchingnya tuh kayak gitu kalau di Google. List CPU LGA 1151. Ayo sih. Ya, lama dah. Nah, di sini nih ada tulisan CPU Word. Kita pilih open link new tab. Jadi kalau pengen nyari list yang cocok sama soketnya, di searching aja di Google. List CPU. Terus soketnya apa? LGA 1151 contohnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak tahu tuh. Nah, di sini ada soket LGA 1151. Nah, ini support yang dicocok ya. Nah, ini tipe-tipe model CPU-nya atau tipe-tipe prosesornya. Tadi kita lihat di sini Intel 6. Nah, ini kan ada nih. Ternyata masuk dalam list Intel Core 6100. Nih, masuk ke dalam list. Di sini kan berarti pas nih. Intel 6100 soketnya ini. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan nggak tahu tuh, nah misalkan kita udah tahu ya prosesornya ini Intel 6100. Nah, Intel i6100 kita dilihat di sini. Nah, di sini maksimalnya 64 GB ya RAM-nya. Berarti support sampai batasnya 64 GB. Oke, terus di sini tadi tuh ini ya. List CPU kita copy dulu di sini. Kalau nggak tahu kita cari di Google, di web. List CPU, titik tipenya apa. Nah, terus kita di sini cari lagi misalkan tipenya CPU Intel i3 6100. Nah, kita masuk ke website Intel asli di sini ya. Diklik website Intelnya. Nah, dilihat di sini batasannya tuh. Dilihat ini launchingnya tahun berapa ya, misalkan di sini ada biasanya keluaran tahun berapa tuh. Nah, ini nih RAM-nya kelihatan di sini DDR 186. Nah, ini kelihatan kan, berarti kan urutan awal kan motherboard, soketnya udah tahu 1151. Di searching list CPU yang support soket itu. Nah, ternyata muncul i3 6100. Di searching lagi Intel i3600.
masuk ke website Intelnya. Jadi urutan, cari di web Intel i3 6100, masuk ke web intel.co.id. Nah di web itu nanti kelihatan ya, akan tampil batas, tampil tipe RAM dan batas maksimal sama dengan DDR4, terus di sininya 64 GB. Nah kan udah DDR4 berapa ya tadi tuh? Mana sih? DDR4. Nah ini voltage-nya ya 2133 sampai 186. Nah muncul ini 1866 atau 2133 DDR4 nya. Nah kan lanjutan nih, masuk ke RAM. Nah di RAM itu fungsinya buat nyimpen saat komputer digunakan, penyimpanan sementara. Jadi urutan pertama tuh dipahamin dulu motherboard itu fungsinya untuk papan induk. Jadi semua perangkat-perangkat yang kecil kayak prosesor itu ditaruh di situ semua, nanti dipasang. Nah prosesor itu otak komputer untuk menjalankan perintah-perintah tuh. Nah di dalam prosesor itu ada tipenya. Nah tipenya misalkan Intel i6100, masuk ke website Intelnya, di situ nanti muncul tipe RAM sama batas. Nah tipe RAM-nya ini. Nah ini tipe RAM nih, DDR1866 atau 2133, maksimalnya 64 GB. Jadi kalau di PC-PC ini nih, pojok sana tuh Intel i3 6100 tuh pojok sana tuh. Nah itu baru 4 GB. Kalau pengen di upgrade bisa sampai batasnya 64 GB. Tapi harus beli RAM yang DDR4. Jangan DDR3 atau DDR5, nanti nggak masuk. Jadi harus sesuai. Nah di RAM fungsinya untuk penyimpanan sementara, minimal 1 keping, biasanya 4 GB. Nah kita searching ya RAM-nya DDR4. Kita di Tokopedia DDR4 ya, DDR4 2133 PC. Nah ini kan kelihatan tuh, harganya 85.000. Oi, nggak ada gambarnya. Nah ini kan 2133 nih speednya nih, 85 nih, 2133 nih PC nih. Tuh kan kelihatan tuh DDR4 2133. Kita pilih aja misalkan ini Hynix ya, kita copy. Nah DDR4 ukurannya 4 GB Samsung. Nah kalau misalkan ini kita yang 8 GB 192 RAM-nya doang tuh. Nih ini nih harus sesuai ya ininya nih, speednya nih 2133 nih. Kalau nggak sesuai nggak cocok. Kita copy ya. Mana sih 2133 tadi? Nggak ada sih. Nah, kita copy, open link ini ya. Nah ini RAM PC, di searchingnya tuh bentukannya kayak gini RAM nya. Diingat-ingat, speednya diingat-ingat 2133. Kita lihat tadi di sini, ini kan 2133. Berarti kan sama
berarti cocok. Ntar copy. Speednya tuh diingat-ingat harus sama. Jadi kalau misalkan kamu beli satu keping 2133, nah di keping selanjutnya tuh harus 2133 lagi, jangan beda speed. Kalau beda speed nanti tumpang tindih nanti. Jadi ibaratnya tuh nggak cocok. Yang satunya speednya tinggi, satu speednya bawah. Nanti dia kecepatannya akan ngambil yang bawah. Kalau pas dipasang dua-duanya beda kecepatan. Copy, paste. Kok nggak bisa sih? Klik kanan, copy image, paste. Nah, sih. RAM PC speednya 2133. Fungsinya untuk penyimpanan sementara. Nah, di awal kan ada, saya ulang lagi nih ya, hardware. Hardware itu perangkat keras, ada bentuk fisiknya. Nah, di dalam merakit PC itu ada 6 hardware atau 6 komponen yang wajib ada supaya PC itu nyala nanti. Yang pertama itu motherboard. Nah, motherboard itu fungsinya untuk menghubungkan semua komponen, jadi sebagai induknya. Nah, motherboard itu harus kompatibel satu tipe dengan RAM sama prosesor. Nah, ini contohnya 1151 soketnya. Nah, nanti di sini dipasang RAM-nya. Ini RAM tuh di sini nih. Ini kan ada 2 slot ya. Satu di sini RAM, satu di sini RAM. Misalkan di sini 4 GB, di sininya 4 GB. Speednya juga harus sama 2133 nanti. Nah, di sininya Intel i3 6100. Kayak gitu nanti dipasangnya. Nah, lanjutnya prosesor itu otaknya. Contohnya itu Intel i3 6100. Nah, ini cara-cara searchingnya ya, tipenya. Nah, fungsinya untuk penyimpanan sementara. Ini RAM-nya. Nah, ini DDR4. Itu tipenya. Speednya 2133. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain ini. Ada yang mau nanya nggak? Udah paham? Yang ulang udah paham? Udah, ini udah. Udah lanjut nih. Nah, tadi kan motherboard, terus prosesor, sama RAM. Itu kan udah 3 tuh. Nah, lanjutnya itu storage atau penyimpanan. Nah, storage itu ada 2 tipe contohnya ya. Bisa SSD, bisa HDD. Nah, SSD itu biasanya lebih mahal, tapi dia lebih cepat. Sama HDD, fungsinya itu buat nyimpen data, penyimpanan data. Bisa datanya tuh bisa file ya, file video, terus apa aja, foto, musik, dan lain-lain. Bisa sistem ya, sistem di sini. Sistem. Nah, kalau RAM itu penyimpanannya sementara, kalau di sini sifatnya bisa permanen kecuali dihapus. Permanen, sifatnya permanen. Sifatnya permanen kecuali dihapus. Jadi kalau nggak dihapus nggak bakal hilang. Kalau RAM walaupun nggak dihapus dia bakal hilang kalau dimatiin PC-nya. Jadi misalkan kamu nge-save file ya di RAM. Nah, ini kan
Ntar. Contohnya di sini nih. Nah, di sini RAM nih. Nah, RAM di sini. RAM saya kan 8 GB di sini nih. Nah, ini kan kemakan 4,5 GB. Nah, kalau saya matiin pas saya nge-save sesuatu, tapi misalkan saya di sini ya buka aplikasi Word saya buka misal. Nah, ini kan awalnya kan masih diproses di RAM dulu, belum. Nah, misalnya ketik. Nah, di sini kan ada peringatan pengen save atau enggak. Nah, kalau kita enggak diapa-apain ya langsung dicabut. Misalkan listriknya di PC itu misalkan mati lampu. Nah, file-file tadi bakal hilang. Misalkan kamu di rumah pakai PC, lagi nge-save file-file tugas ya, tiba-tiba mati lampu sama PLN, filenya hilang. Karena dia nyimpannya di RAM. Kalau RAM itu sifatnya sementara. Jadi sebelum kamu PLN-nya mati harus di-save dulu di sini. Klik save. Kalau pakai PC kayak gitu. Soalnya kalau pakai PC kan dia nggak nyimpan otomatis. Nah, ini di save. Nah, kalau kayak gini dia ada di ke save di sini, ada di lokasinya di dokumen. Nah, kalau kita kalau di PC-nya dimatiin, nanti filenya tetap ada. Dilihat di sini di dokumen. Nah, ini kan filenya ada nih. Nih, kecuali kamu dihapus. Nah, ini kan permanen delete nih, dia hilang. Nah, kecuali nggak dihapus ya tetap permanen aja di situ. Bedanya tuh di situ. Kalau storage itu sifatnya permanen kecuali dihapus. Oke, nah saatnya kita cari SSD. SSD itu bentukannya ini ya. Singkatannya tinggal dicari aja. SSD. Nah, SSD itu ada 3 tipe kalau nggak salah ya. SSD. Wah, tewas habis lagi. Ini wifi-nya normal nggak sih? Nah, SSD di sini misalkan SanDisk ya. SSD. Nah, ini bentuknya ada yang seperti ini, itu namanya SSD NVMe. Nah, kalau bentuknya semakin kecil dia semakin mahal. Saya tulis dulu ya di sini ya. SSD tipenya ada tipe SATA, NVMe, terus ada M.2. SSD SATA dulu saya searching nih. Kalau SATA dia bentukannya kayak kotak HP aja. Nah, tuh kotak kayak gitu. Ini SATA, dia lebih murah. Bentukannya kotak kayak gini. Misalkan di sini ada data lah. Ini ada data, kita copy ya. Nah, ini ada pilihannya di sini. Jangan inilah jelek. Ada yang ini nggak sih? Lah, ini aja VGen aja. Jadi kalau beli tuh usahakan yang bagus ya SSD-nya. Nah, misalkan di sini SSD punyanya VGen. Nah, ini ada pilihannya 480 GB, berapa giga gitu. Ada yang 512. Jadi semakin gede itunya berarti semakin mahal. Nah, SSD SATA, ini SATA ya. Bentukannya kayak gini kotak. Jadi kalau ngelihat SSD itu bentukan kayak gitu, ringan ini tuh. Bobotnya paling 50 gram lah. Nah, SSD ini 512 GB, harganya 500 ya. Dilihat ya. 502 GB. Kita copy, harganya 500. Ini buat rincian aja.
Harganya 500.000. Harganya 512. Kita cari lagi SSD SATA, SSD NVMe ya. Tadi SATA udah. ME. Nah, NVMe itu biasanya bentukannya panjang. Mana ya yang bagus ya? Kelihatan itu. Contoh ini aja guys, yang ini yang 600-an. Nah, ini NVMe. Kita paste di sini. Guys. Harganya ini 512 ya, copy image. Ingat tadi harganya beda 100 kan? Tadi kan ini 5112 harganya 500.000 ya. Kalau semakin kecil bentuknya dia semakin mahal. Kita paste image-nya. Ini kan 5112 lagi nih. Ya kan? 5112 GB. Harganya ternyata 615. Jadi beda 100.000. Jadi semakin kecil semakin mahal. Nah, kita cari SSD M.2. M.2 tuh lebih ini ya, M.2 2240. Dia ini apa sih? Lebih kecil lagi. Jadi bisa dipotek kalau ini sih. Nah, ini nih. Ini biasanya ditaruh di laptop. Laptop ThinkPad biasanya. 688, beda 30.000. Oh, ini 256 ya, beda. Oh, ini 1 juta berarti. Beda setengah harga sendiri. 1.700.000. 3 juta. Udah beli laptopnya aja ini sih. Penyimpanannya doang 3 juta, beli laptop udah baru tuh. Ini M.2 ya. Dia bisa dipotek biasanya sih. Kalau yang agak ada panjang tuh, biasanya dipotek-potek. Ini yang udah kepotek kalau yang ini sih. Dia ada yang baru dipotek, baru kecil, ada yang udah kecil. M.2 2242. Paste. Ini harganya. Jadi harganya 1 juta sekian. Jadi supaya tahu beda harganya. Jadi semakin kecil semakin mahal. Ini ada yang bisa dipotek nih. Biasanya kalau bisa dipotek, nah ini nih ada ininya. Ada garis-garis supaya bisa dilihat dipotek di sini. Jadi jangan asal potek ya. Di sini ada garisnya nih. Jadi bisa dipotek. Jadi semakin kecil, terus dipotek lagi semakin kecil. Nah ini nih, garis di lubang di sininya. Ini bisa dipotek kayak kartu. Jadi jangan asal potek. Kalau moteknya yang ini ya patah, nggak bisa digunain nanti. Ini kan nggak ada, nggak ada garis-garisnya. Kalau ini yang dipotek ya udah nggak bisa digunain. Udah beli mahal dipotek. Nah ini yang bisa dipotek, ada garis-garis ininya. Biasanya di laptop tuh ini pakainya ini. Kalau nggak muat di slotnya tuh. Nah terus di sini ada HDD. HDD itu biasanya lebih murah, kapasitasnya lebih besar, karena dia pakainya tuh piringan magnetik tuh. Berat ini tuh HDD tuh, HDD PC. Nah ini 100.000 500 GB tuh. Bedanya jauh banget kan? Iya, harddisk. Ini kan 500.000 nih. Harddisk PC ini ya, SATA 500.000. Kita copy dulu di sini.
harganya 100.000, kan beda 500.000 nggak sih? Kan 100.000 ya di sini ya. Di sini harganya tadi 600 sampai 500 kan? Nah ini harganya 500, anggap aja lah yang paling kecil, berarti beda 400.000. Sama yang kotak kan kayak gini, kan sama-sama kotak nih. Beda 400.000, ukurannya sama, 512 GB. Jadi tergantung kebutuhan. Nah di sini nih ya, pakainya SSD semua nih, makanya lama, lemot. Kalau pengen kebutuhannya cepet ya, misalkan kamu laptop ya, biasanya buat gaming tuh, pakainya SSD. Kalau buat nyimpan file doang kayak CCTV itu ya, itu biasanya pakainya HDD. Nyimpan video, nyimpan file gede itu biasanya di HDD. Nah nyampe sini ya, DD SSD udah paham? Yang di belakang udah paham? Ini udah paham bedanya. Jadi bentuknya tuh harus tahu. Nah di sini kita cari PSU. Lanjut PSU nih nomor 6. Nomor 6 atau nomor berapa sih? PSU itu fungsinya buat nyalurin daya dari listrik ke semua komponen. Nah wattnya tuh harus cukup ya. Kalau misalkan kebutuhannya untuk biasa aja, wattnya kecil juga nggak masalah. Nah misalkan di sini cariin ya, di sini lihat ke depan semua dulu. Kita cari PSU 500 watt. Jadi listrik di rumah tuh berapa watt gitu. Jangan sampai listrik di rumah nanti apa ya namanya itu drop. Jadi tiba-tiba mati nanti listriknya. Kalau nggak kuat, kalau dipaksa tuh. Kan ada di sini, misalkan listrik kamu di rumah 900 watt ya, listrik itu biasanya yang paling kecil tuh 900 watt. Kamu beli yang 1000 watt di sini. Ya, PC-nya apa sih listriknya nanti ngedrop nanti, jeplak sendiri nanti. Nah, ini kan 1000 watt nih, harganya 4 juta tuh. Kalau dipasang ini di listrik yang rumahan, langsung mati nanti listriknya. Jadi wattnya tuh harus tahu. Ini harganya 1 juta nih. Tergantung kebutuhan. Biasanya sih kalau biasa yang dipakai itu 500 watt. Jadi semakin gede wattnya tuh semakin mahal. Jadi ngelihat listrik dari rumah wattnya tuh berapa. Nah, misalkan contoh ini ya, Aerocool. Nah bentukannya kayak gini. Kita copy. Ingat-ingat kalau PSU itu fungsinya untuk nyalurin listrik. Nah wattnya tuh harus dilihat, biasanya 500 watt. Nih udah paham fungsinya. Bentukannya kayak gini nih. Biasanya panas nih, ngeluarin panas di sini tuh, keluarin kipas nih ini nih. Kayak gini ada anginnya tuh biasanya. Nah ini harus sering-sering di itu ya, namanya tuh disemprot angin supaya debunya keluar. Biasanya kalau kebanyakan debu nanti nggak ngangkat. Ini bentar. Ini kayaknya sih ke kopi ya, kondesan urutannya kacau kondesan. Sampai 11 jadinya di sini. Ntar saya hapus dulu. Nah sekarang casing ya.
casing itu fungsinya buat ini nutupin ini komponen, nampung. Lanjut ditulis di casing. Melindungi komponen. Jadi itu yang bentukan kotak ini, kotak yang di bawah sini itu namanya casingnya. Ya, itu casingnya. Biasanya sih ini ya, ada buat tombol power itu biasanya. Ini udah ditulis nih. Nih, jangan ngobrol dulu, ini ditulis dulu. Biasanya sih ada tombol power untuk tombol power. Jadi kalau kamu nggak beli casing, nggak ada tombol powernya nanti. Casing itu fungsinya itu untuk tombol powernya. Intinya sudah di situ. Jadi misalkan di sini motherboard ya. Kita biasanya nyari casing itu yang ATX biasanya di sini. Kita cari di sini casing PC ATX. Nah, di sini. Nah, tuh casingnya tuh, cari aja di sini. Nah, kita ngambil yang ini. Bentukannya gini, kotakan doang. Kotaknya aja, itu namanya casing. Jadi di sini tuh ya, nanti motherboardnya tuh dipasang di dalam sini. Motherboard, SSD, HDD, prosesor. Nah, kabel-kabelnya tuh dimasukin di sini semua nanti, disatuin. Nah, untuk melindungi komponen dan nampung. Biasanya sih untuk tombol powernya. Kita copy. Nah, di sini kelihatan tuh. Ada 4 PCI slot, terus untuk VGA, untuk SSD, untuk cooler. Tuh. Sampai sini 6. Udah paham? Udah ditulis. Itu yang belakang tidur kenapa tuh? Kebanyakan begadang tak kenapa tuh? Tidur terus setiap pagi tuh. Ini kalau pengen paham tuh diperhatikan. Saya sih nggak masalahin pengen tidur apa nggak, pengen paham nggak, terserah. Yang penting hadir kalau saya sih. Tapi itu rugi sendiri. Kalian tuh kan ini ya, saya kasih tahu ya. Di sini kan udah beli baju, udah beli ini segala macam, udah habis banyak tuh orang tua tuh. Kalau kalian nggak dapat ilmunya, nggak dipahamin, kan sia-sia gitu. Udah capek-capek sekolah, pulang ke rumah kosong. Ya, ngapain sekolah, udah tidur aja di rumah. Saya ngasih taunya kayak gitu. Jadi terserah pengen paham apa enggaknya sih. Yang penting hadir kalau saya. Ini kan ada yang nggak berangkat nih, ya udah terserah dia. Kan udah bayar mahal tuh, udah bayar pendaftaran, udah segala macam udah. Nanti kan ada UAS, UTS tuh bayar lah gitu. Buat ujiannya. Kalau ujiannya 0, ya udah sia-sia kan. Biasanya remedial. Jadi apa yang saya kuning-kuningin di sini dicatat tuh muncul semua nanti di soal. Kalau saya kayak gitu, terserah pengen paham apa enggak sih. Nah, sampai sini dulu tentang hardware. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang di belakang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Pak, ini kan kata Bapak di setiap pertemuan bakal maju ya Pak ya? Ya. Ini karena waktu sudah. Tadi kan udah 2 tuh, udah praktek 2. Iya. Nanti minggu ini kan saya sama Andre. berarti minggu depan. Minggu depan ya Pak. Nah, ini kan saya udah ngasih tahu soket-soketnya nih. Nanti dijelasin gambar ini, soket ini kayak gitu. Waduh.
kayak saya nerangin tadi tuh. Ini Intelnya tipenya ini. Jangan cuma prosesornya doang. Nanti bisa ngeliat di situ. Berarti sama ini juga dibaca Pak? Ya LGA 1151. Terus Intelnya apa gitu. Nah, ini DDR4 RAM PC. Speednya ini. Yang penting tuh tahu bentukannya. Jadi misalkan ini adalah RAM, bentukannya seperti ini, tipenya DDR3, ukurannya 4 GB. Mereknya itu tuh Samsung, merek Hynix. Nah, speednya tuh harus dikasih tahu tuh speednya 2133. Terus ini mereknya Vigen SSD. Fungsinya untuk menyimpan data. Ini SSD namanya SSD SATA. Nah, di sini namanya SSD NVMe. Ini udah kelihatan tulisannya di sini. Kapasitasnya berapa, harganya berapa di sini. Nah, ini singkatan SSD nih, Solid State Drive. Nah, di sini namanya SSD M.2. Bentukannya lebih kecil, harganya lebih mahal. Nah, ini. Nah, di sini hard disk, dia lebih murah, kapasitasnya lebih besar. Nah, hard disk PC bentukannya kayak gini. Nah, kalau hard disk laptop tuh ada yang lebih kecil ya, HDD 2,5 in untuk laptop. Jadi jangan sampai beli yang PC buat laptop, nanti nggak muat. Kalau laptop tuh 2,5, bentukannya tuh sama kayak SSD tadi tuh. SSD itu 2,5 yang SATA tuh. HDD untuk menyimpan data. Jadi itu kayak gitu. Nah, ini untuk dayanya PSU untuk nyalurin daya. Terus di sini udah. Sama ini ada dua lagi deh. Ini komponen yang termasuk wajib ada sih. Ke ini ya, ke-7 itu keyboard, mouse, 9-nya monitor. Kalau nggak ada monitornya nggak bisa dipakai dong. Keyboard tahu lah, keyboard sih. Keyboard, mouse, monitor, kan tahu kan bentukannya kayak gitu. Keyboard biasanya tuh ini ya, Logitech. Tipenya tuh biasanya yang sering yang rada awet tuh namanya Logitech. Ayo sih, lah apa? Mereknya tuh Logitech. Merek. Sama ini mouse juga sama Logitech. Biasanya tuh rada awet kalau Logitech tuh. Kalau monitor tuh banyak ya, bisa Acer, terus Samsung, monitor tuh LG, kayak TV aja kayak gini. Ya Dell dan lain-lain lah. Fungsinya ya buat nampilin layar, sebagai output PC ya. Sebagai nampilin PC lah, nampilin layar PC. Jadi sebagai layar aja. Kalau mouse itu untuk ngeklik, untuk mengeklik pilihan, mengeklik ya, mengklik. Nah, ini untuk mengetik atau ya untuk mengetik sih keyboard ya, atau menginput memasukkan ya, kalau itu ya memasukkan input lah intinya sih, input data sih. Jadi ngetik apa gitu, itu fungsinya keyboard. Kalau mouse itu ngekliknya, misalkan klik kanan, klik kiri untuk oke segala macam tuh. Nah, kalau monitor untuk nampilin
Biasanya nyari yang Logitech tuh. Nah ini nih, ada yang 150, ada yang 75 nih, ini nih, ada yang 57. Nah ini biasanya sih ya sekitar segitu harganya. Nah USB, ini USB nya aja, keyboardnya harganya 285 sepaket nih. Kayak gitu. Oke, nyampe sini nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih ada 5 menit lagi. Sok, ada yang mau tanya nggak? Tentang hardware-nya. Coba ke satu apa coba? Iya namanya apa? Motherboard. Yang kedua prosesor. Terus RAM. Terus itunya namanya apa? Ya penyimpanan namanya apa itunya tuh? SSD atau HDD. Nah itunya. Terus habis itu apa? SPU. PSU, power supply. Terus Udah Pak. nah ya udah itu keyboard mouse monitor. Udah nggak ada yang nanya. Tadi itu siapa sih? Triana tadi itu. Ya, tadi itu video ya. Terus satu laginya. Ini video namanya siapa? Anggi. Udah. Satu itu tandanya hadir, kalau A itu alpha, kalau sakit tuh S. Kalau I nanti izin. Nanti di total di rata-rata. Kayaknya saya sendiri yang paling gini tuh transparan saya sih kalau ngasih nilai itu. Kalau nggak pernah hadir ya udah kosong semua nanti. Nggak masuk 2 kali 3 kali udah habis tuh. Jadi satu pertemuan tuh nilainya 10 nanti di total di kehadiran. Ya kalau udah boleh keluar sob. Istirahat fikih ya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.